Kisah tentang dialog dengan ruh calon anak. Kisah ini adalah kisah yang dialami salah seorang dosen sebuah universitas yang diceritakan kepada saya. Lalu beliau memulai ceritanya. Saya seorang pelajar sekolah menengah, umur saya tidak lebih dari 17 tahun waktu itu. Suatu malam saya bermimpi telah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Anak itu mempunyai tahi lalat yang besar pada pipi sebelah kirinya, alis mata dan bibirnya tebal, dan hidungnya mancung, akhlak dan tingkah laku yang sangat sopan. Ia sangat memikat perhatian saya, begitu senangnya saya pada anak itu sehingga ketika saya terbangun untuk berapa lamanya saya memikirkan masalah ini dan menangis karenanya, karena saya pikir bahwa saya tidak akan bertemu dengannya lagi. Tetapi malam berikutnya, kembali saya lihat anak itu dengan wajahnya yang lugu sambil menanggil saya dari kejauhan, "Bapak, bapak," dan berlari mendekati saya. Saya peluk anak itu, dengan sangat gembira saya menggendong dia. Saya sangat senang karena kembali bertemu dengan anak saya, tapi ketika saya terbangun kembali saya bersedih dan menangis. Saya termangu dan terduduk sambil menangis keras. Ayah dan ibu saya yang mendengar tangisan saya, bertanya keheranan, "Apa yang menyebabkanmu menangis sedemikian rupa?" Dengan rasa amat malu, tetapi dengan keinginan yang menggebu untuk segera menikah dan mempunyai anak itu, saya ceritakan mimpi saya itu kepada ayah dan ibu. Mereka dengan tenang dan pasti sambil tertawa menjawab, "Masih terlalu dini bagimu beristri dan mempunyai anak, buang jauh-jauh pikiran ini dari benakmu, pikirkanlah pelajaranmu." Tanpa memperhatikan saya, mereka bangkit dan pergi dari kamar saya, tetapi kecintaan saya kepada anak itu membuat saya tidak bisa melupakannya barang sesaat. Hari-hari itu, saya tidak bisa belajar dengan baik, walaupun sejak dari SD sampai SMA ini saya selalu meraih prestasi yang baik. Tapi tahun ini saya gagal, karena masalah ini mengganggu saya justru ketika musim ujian saya. 1 bulan berlalu dari kejadian itu. Satu malam saya berjalan-jalan menghirup udara di pekarangan rumah saya. Karena letak rumah saya agak jauh dari jalan raya, maka tidak banyak hiruk pikuk yang kedengaran. Saya memikirkan anak itu, tiba-tiba suara anak itu terdengar dari sudut rumah memanggil saya, "Bapak, bapak." Pertamanya saya berpikir bahwa saya bermimpi lagi. Ketika saya mendengarkan sekali lagi dengan lebih seksama, saya lihat bahwa saya tidak bermimpi. Dengan jelas saya dengar suara anak itu, karena itu dengan sendirinya saya berteriak, "Anakku sayang," dan serta-merta berlari menuju sudut rumah itu, tapi saya tidak melihat apa-apa, hanya suara saja yang saya dengar, dan ketika berlari ke sana suara itu pun menghilang. Besok malamnya, orang tua saya yang mengetahui tingkah laku saya berubah selama 1 bulan ini, membawa saya ke psikiater, dan psikiater itu selama 1 jam menanyai saya dan berusaha mengorek keterangan dari saya. Akhirnya psikiater itu berkata kepada orang tua saya, pemuda ini setelah melihat mimpinya berteriak kepada anak itu, dan jalan yang terbaik adalah menikahkan dia. Dengan harapan semoga anak yang dicita-citakan bisa terwujud, saya pun dengan rasa senang mengangguk tanda setuju, sehingga orang tuaku sangat marah melihat keberanian saya untuk menikah dan mengungkapkannya di depan psikiater itu. Kedua orang tua saya pun memutuskan untuk segera menikahkan saya, tetapi keputusan itu diambil dengan wajah yang dingin dan sedikit tidak setuju. Mereka benar bahwa belum saatnya bagi saya untuk beristri. Saya pun tidak memiliki kesiapan, baik dari segi usia, ilmu atau materi untuk menikah, tetapi karena kecintaan saya yang dalam terhadap anak itu, hampir-hampir saya gila dibuatnya. Akhirnya sejak malam itu, ketika ibu dan bapak saya sudah tidur, saya bangun dari ranjang dan pergi ke sudut rumah di mana suara itu terdengar. Setiap malam tanpa kecuali, suara itu terdengar jelas memanggil saya, "Bapak, bapak." Setelah saya menjawab, "Anakku sayang," saya menghayalkan bahwa saya sedang menggendongnya dan bermain bersamanya. Satu malam, kebetulan malam Jumat, orang tua saya pergi bertamu. Karena ingin meneliti masalah ini, dan juga karena orang tua saya malu mengajak karena keadaan yang menimpa saya, maka saya tidak pergi bersama mereka. Saya mempunyai waktu yang banyak untuk menelusuri masalah ini. Dengan leluasa saya sendirian di rumah sambil duduk saya pandangi sudut rumah itu. Suara itu terdengar lagi,
tapi kali ini sebuah sosok tampak bersamanya. Sebuah gambaran menempel di dinding rumah saya. Ia memanggil saya dalam kegelapan. Saya berlari menghampirinya. Kepala saya dengan keras membentur dinding tembok. Saya tak sadarkan diri. Ketika orang tua saya pulang ke rumah, mereka menemukan saya tergeletak. Kepala saya keluar darah. Dalam keadaan tak sadarkan diri itu, saya berulang kali memanggil anak saya. Anakku sayang, sehingga ibu saya menangis, dan ketika saya sadar kembali, saya lihat kedua mata ibu saya lembab karena banyak menangis. Sejak kejadian itu, mereka segera memutuskan untuk menikahkan saya secepatnya, dan saya pun, karena capek memikirkannya, berusaha untuk melupakannya. Saya coba menyibukkan diri dengan hal-hal yang menarik. Tapi nampaknya jalan ini tidak berhasil. Karena sejak malam itu saya selalu melihat sebuah sosok berdiri di sudut rumah itu. Suaranya terdengar, dan saya pun bagaikan seorang ayah, akrab berbincang dengannya. Ia mengabarkan pada saya hal-hal yang gaib dan rahasia. Untuk beberapa lamanya saya tenang karena bisa menjumpai anak saya setiap malam dalam senggang waktu ini. Kedua orang tua saya sibuk mencarikan jodoh buat saya. Akhirnya mereka menemukan seorang yang mau menikah dengan saya. Anak itu pun menunjukkan kepada saya bahwa ibunya yang akan datang adalah si Fulanah. Ia menyebutkan nama gadis itu, dan telah ia siapkan untuk menikah dengan saya. Akhirnya saya menikah dengan perempuan itu, tetapi setelah saya menikah, sosok anak itu tidak terlihat lagi di sudut rumah. Malahan ketika istri saya tertidur dan saya masih bangun, saya melihat anak itu di atas dada istri saya. Kami berbincang bersama. Ketika istri saya terbangun karena suara saya dan anak itu, tiba-tiba saja anak itu menghilang dan tidak saya lihat lagi. Satu malam saya berkata padanya supaya mendatangi saya ketika istri saya sedang lelap tidur, sehingga saya bisa berbicara lebih banyak sampai istri saya terbangun. Anak itu menjawab, "Saya selalu berada di sekitar sini, dan Anda hanya bisa melihat saya pada saat-saat ibuku baru tertidur. Lalu karena kecintaanmu pada saya memudar bersamaan dengan itu pudarlah saya, sehingga Anda tak akan bisa melihat saya lagi." Akhirnya istri saya mengandung, dan pada saat kandungannya genap mencapai 4 bulan, saya tidak melihat bayangan atau suara anak itu lagi. Saya yakin bahwa ruh itu sudah bergabung dengan janin dalam kandungan istri saya. Karenanya, saya bisa bekerja kembali walaupun masih sedikit sedih. Karena hal itu saya percaya bahwa anak itu akan menjadi anak saya dan suatu hari akan lahir dan untuk selamanya akan berada di samping saya. Suatu hari, ibu saya berkata kepada saya, "Hai penipu, apa yang menyebabkanmu berbuat sedemikian rupa sehingga menyusahkan kami? Jika kau ingin menikah, berkatalah terus terang sehingga akan kami pilihkan istri bagimu." Ayahku pun menambahkan, "Jika saja dia tidak bermain-main seperti ini, tentunya kami tidak akan menikahkanmu, itu pun sebelum masa belajarmu selesai." Lalu ia berpaling kepada saya, "Engkau telah banyak menyusahkan kami, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu." Saya pikir bahwa mereka telah berbuat salah dengan menuduh saya sebagai seorang penipu. Karenanya saya menceritakan kejadian itu selengkapnya dari awal hingga akhir kepada mereka dan mengatakan kepada mereka ciri-ciri anak yang akan lahir itu. Bahwa ia adalah laki-laki, mempunyai tahi lalat besar di pipinya, alis mata yang indah, bibir yang tebal dan hidung yang mancung serta semua tanda-tanda istimewa dan khusus dari anak itu saya beberkan kepada orang tua saya. Kepada mereka saya katakan bahwa setelah anak saya lahir nanti mereka akan tahu bahwa saya bukan seorang penipu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka menunggu sampai istri saya melahirkan. Karenanya ketika istri saya menampakkan gejala hendak melahirkan, kami segera menunggu di balik pintu. Sampai akhirnya, ibu saya dengan wajah berseri-seri keluar dari kamar bersalin seraya berkata, "Anakku, maafkan ibu, ibu sudah berprasangka jelek terhadapmu. Engkau berkata benar, anak yang kau sebutkan itu telah lahir, selamat ya." Sekarang usia anak saya sudah 10 tahun. Apapun yang saya lakukan supaya dia ingat masa-masa itu tidak berhasil, ia lupa semuanya. Tetapi apa-apa yang diucapkan waktu itu bisa ia fahami dengan baik, seperti seorang pelajar yang lupa suasana dan ciri-ciri kelas tapi masih hafal pelajarannya. Bersambung di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Agar tidak ketinggalan kisah berikutnya,
Mohon untuk subscribe, like, dan dibagikan ke saudara-saudara kita.